Hai Sobat ASN, apa kabar? Sobat ASN, saat ini saya sedang berdiskusi dengan teman-teman tentang penyusunan program pengembangan kompetensi dengan menginsersi isu gender. Pengembangan kompetensi merupakan suatu kebutuhan bagi tiap ASN yang pelaksanaannya harus mampu menjawab tuntutan perubahan dan sesuai dengan isu strategis yang berkembang. Salah satu isu strategis yang kini harus dipenuhi yaitu pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs berprinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut no one left behind yang di dalamnya mencakup 17 tujuan yang salah satunya adalah terwujudnya kesetaraan gender. Dengan adanya insersi isu gender, maka kesetaraan gender dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat diwujudkan. Penerapan isu gender dalam penyusunan program pengembangan kompetensi dilakukan dengan melakukan penyusunan dokumen analisis responsif gender atau yang disingkat ARG, yang di dalamnya terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama GAP, yang kedua GBS, dan yang ketiga adalah TOR. Seperti apa langkah-langkah dalam menyusun dokumen analisis responsif gender? Yuk kita ikuti bersama. Langkah yang pertama adalah penyusunan GAP, merupakan tahapan pertama yang prosesnya terdiri dari 9 langkah yang semuanya merupakan unsur utama yang wajib dipenuhi guna memasuki tahapan selanjutnya. Agar mudah dalam penyusunan GAP, maka tips yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan 3P. Pastikan, pahami, dan perhatikan. P yang pertama yaitu pastikan. Pastikan ketersediaan data perencanaan program yang akan dianalisis, baik itu dari rencana kinerja, rencana strategis, ataupun dokumen perencanaan yang lain. Hal ini penting guna menciptakan konsistensi dan keterkaitan antar berbagai dokumen yang ada. Selain itu, juga memastikan bahwa isu gender telah terakomodir dalam dokumen perencanaan tersebut. P yang kedua yaitu pahami. Pahami kondisi yang melingkupi kegiatan yang dianalisis. Hal ini penting agar pelaksanaan analisis gender telah sesuai dengan jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap jenis pengembangan kompetensi akan memiliki dokumen gender yang berbeda karena perbedaan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki. P yang ketiga adalah perhatikan. Perhatikan konsistensi dari setiap langkah yang dikerjakan. Hal ini dikarenakan pada tiap langkah memiliki keterkaitan dan merupakan kesatuan proses. Konsistensi ini penting guna mewujudkan suatu sistem analisis yang holistik. Jadi dengan 3P tersebut, maka penyusunan GAP akan lebih mudah dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah yang kedua adalah penyusunan GBS. Dokumen ini pada dasarnya adalah dokumen GAP dengan menambahkan analisis kebutuhan anggaran di dalamnya. Dengan demikian, didapatkan jumlah kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang berbasis gender. Penambahan analisis anggaran tentunya disesuaikan dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, untuk menjaga konsistensi antar dokumen, proses ini juga penting untuk memastikan jumlah anggaran yang responsif gender. Maka akan didapati kesimpulan sejauh mana analisis gender telah dilakukan pada suatu perangkat daerah. Selain menambahkan kebutuhan analisis anggaran, pada tahapan penyusunan GBS, ini juga perlu menambahkan analisis untuk mempertajam analisis gender yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga ditambahkan pengesahan dari kepala unit organisasi atas analisis gender yang telah dilakukan.
Langkah yang ketiga adalah penyusunan TOR. Penyusunan dokumen TOR merupakan tahapan akhir dalam penyusunan dokumen ARG. Dokumen TOR ini merupakan pengembangan dokumen GBS dengan menambahkan rincian kegiatan pada tiap unit aktivitas yang dianalisis. Dengan adanya dokumen TOR ini, maka akan memperjelas gambaran kegiatan pengembangan kompetensi berbasis gender yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga pelatihan. Pada tahap ini juga ditambahkan pengesahan dari kepala unit organisasi atas analisis gender yang telah dilakukan. Dengan disusunnya ketiga tahapan tadi, maka esensi gender dalam penyusunan program pengembangan kompetensi dapat terpenuhi. Kemudian, pada tahap implementasi akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang responsif gender. Dalam proses penyusunan dokumen gender, sebaiknya disertai pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan instansi penanggung jawab gender, agar dokumen yang tersusun selaras dengan rencana aksi daerah pengaruh utama gender. Selain itu, juga perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi tim focal point gender agar wawasan dan kompetensinya selaras dengan tuntutan perubahan yang ada. Untuk dapat mengakses materi insersi isu gender dalam penyusunan program pengembangan kompetensi, silakan scan QR code sebagai berikut. Atau silakan akses ke link sebagai berikut. Kesuksesan insersi isu gender dalam penyusunan program pengembangan kompetensi sangat memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak yang terkait. Hal ini penting agar pelaksanaan pengembangan kompetensi benar-benar menerapkan prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, diharapkan agar peningkatan kompetensi ASN dapat memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk mendukung suksesnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia bisa, Indonesia maju, Indonesia berbasis kesetaraan gender.